Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, maupun sahabat-sahabat Mas Wahyu yang berada di luar negeri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi saudara-saudaraku yang sudah menyaksikan channel ini dan juga sudah mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen. Jadi bagi saudara-saudaraku yang belum subscribe, ya jangan lupa di subscribe supaya bisa menyimak video-video berikutnya yang ingin saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saudara-saudaraku, saya ingin menyimak sebuah video. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini, bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliya. Jadi kita semua sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Imaduddin bin Syarman Al-Bantani, bahwa dia menyatakan Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Jadi menurut Imad bin Syarman ini, Rhoma Irama adalah seorang wali. Ini kan lucu sekali. Sebelum saya jauh mengomentari ini lebih jauh lagi, saya ingin bertanya kepada Imad bin Syarman ini atau kepada pendukung-pendukungnya, standar kewalian dari seseorang itu seperti apa? Dan kalau Rhoma Irama dikatakan sebagai waliyun min auliyaillah atau sebagai waliullah, maka karomah apa yang dimiliki oleh Rhoma Irama? Karena salah satu ciri daripada waliullah itu adalah diberikannya karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya dengan bermodal percaya terhadap tesisnya Imad kemudian dia dikatakan sebagai waliullah? Itu yang pertama. Kemudian apakah dengan cara membatalkan nasabnya para habaib kemudian Rhoma Irama dikatakan sebagai waliullah? Yang ketiga, apakah dengan meneliti tesis yang dibuat oleh Imaduddin Al-Bantani, lalu Rhoma Irama dikatakan sebagai waliullah? Apakah seperti itu standar kewalian? Kemudian saya pernah mendengar dari beberapa kiai ulama, guru-guru saya, beliau mengatakan bahwa
yang bisa menentukan atau mengetahui kewalian seseorang itu adalah sesama walinya. Lah, apakah Imaduddin Al-Bantani ini seorang wali sehingga dia bisa memberikan justice atau ketetapan terhadap Rhoma Irama sebagai waliullah? Ini kan lucu. Jadi dengan menyatakan Rhoma Irama sebagai waliullah, Imaduddin ini secara tidak langsung dia ingin memposisikan dirinya sebagai wali. Karena hanya seorang wali yang tahu kepada wali lainnya. Jadi semakin hari Allah menunjukkan kebodohan Imaduddin Al-Bantani ini dari mulutnya sendiri, di mana dia untuk mendapatkan sebuah dukungan, dia mencari orang-orang yang memiliki popularitas, kemudian disanjung-sanjung, diberikan nasab, lalu sekarang dia memberikan gelar waliullah kepada seorang Rhoma Irama, yang mana kita kenal Rhoma Irama adalah raja dangdut, di mana kita tahu sendiri di dalam backgroundnya Rhoma Irama itu tidak ada background pesantren. Backgroundnya adalah alat-alat musik. Lalu kewaliannya dari mana? Dari sisi mana Imaduddin bin Sarman ini menyatakan kewalian daripada seorang Rhoma Irama? Kalau konteksnya adalah waliun min auliyaillah, seperti yang disebutkan oleh Imad bin Sarman ini. Akan tetapi kalau saya pribadi menyatakan Rhoma Irama ini sebagai wali, ya wali murid, wali nikah. Jadi jangan sembarangan di dalam menentukan nasab seseorang, itu harus ada ilmunya. Di dalam menyatakan kewalian seseorang itu juga tidak sembarang orang. Kok sedikit-dikit ketika ada orang yang pro dengan Imaduddin dikatakan wali. Setiap orang yang mendukung tesisnya nanti dicarikan nasabnya, disambungkan kepada Wali Songo. Ujung-ujungnya diberi gelar wali. Dengan memberikan gelar wali kepada seseorang, Imaduddin ini ingin memposisikan dirinya sebagai waliullah. Apakah seperti itu caranya pengen menjadi wali? Apakah seperti itu syaratnya menjadi seorang wali? Cukup mempercayai tesisnya Imaduddin, kemudian membatalkan nasabnya para habaib, lalu dia diangkat derajatnya menjadi seorang wali. Koplak, goblok, bodoh. Jadi Allah sekarang sudah membuka kebodohannya, kegoblokannya Imaduddin ini melalui mulutnya sendiri, bukan melalui mulut orang lain. Ya. Sebenarnya kalau Imaduddin ini tidak mengebu-ngebu di dalam membahas masalah nasab ini dengan hawa nafsunya, mungkin kebodohannya masih tertutupi. Okelah, di sisi lain dia memang memiliki
tendensi ilmu agama yang mumpuni. Saya mengakui beliau ini adalah pengarang beberapa kitab, karya-karyanya banyak. Akan tetapi kealimannya sekarang ini ditutupi oleh egonya. Sehingga apa? Kealimannya tertutupi, kebodohannya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bicara seperti ini, pengikut-pengikutnya Imad akan bilang saya jongos Yaman, antek-antek Yahudi, antek-antek Kabib. Tidak masalah. Daripada saya menjadi antek-anteknya Imad, jongosnya Imad, maka beribu-ribu kali atau berjuta-juta kali saya lebih baik menjadi budaknya Habaib seumur hidup. Kita boleh cinta kepada Rhoma Irama. Saya tidak menafikan bahwa Rhoma Irama ini adalah seniman yang sangat luar biasa. Aset bangsa yang harus dihormati. Aset bangsa yang harus diberikan penghargaan. Aset bangsa yang harus dijaga kehormatannya. Akan tetapi jangan berlebihan sampai-sampai mengatakan bahwa Rhoma Irama ini adalah waliun min auliyaillah, atau sebagai walinya Allah, sebagai waliullah. Apalagi hanya karena ingin mendapatkan dukungan terhadap tesisnya yang membatalkan nasabnya para habaib, kemudian dia dengan segala cara sampai-sampai si Raja Dangdut dikatakan atau diberi label waliullah. Gila tidak kira-kira? Mungkin dia lebih paham daripada saya soal kewalian, ciri-ciri seorang wali. Mungkin dia lebih paham, lebih tahu. Akan tetapi pemahamannya dia terhadap waliullah itu sudah diruntuhkan oleh egonya, oleh nafsunya di dalam membatalkan nasabnya para habaib. Sehingga dia menjadi bahan tertawaan sekarang. Jadi apa yang katanya ilmiah sekarang sudah terbukti. Ilmiah dari mana kalau sudah seperti itu? Maka dari awal Imad ini muncul ke media sosial menyatakan nasabnya para habaib ini batal, sampai detik ini saya tidak percaya. Tidak percaya dengan tesis yang dibikin oleh Imaduddin. Dan detik inilah terbukti keegoisan daripada Imaduddin Al-Bantani, bahwa dirinya ingin diakui sebagai dzurriyyah Wali Songo yang tersambung dengan Rasulullah. Kemudian dia membatalkan nasabnya para habaib. Ini kan sesuatu hawa nafsu yang mengebu-ngebu. Ingin diakui sebagai keturunannya wali, bahkan ingin diakui sebagai waliullah, dengan cara menebarkan fitnah kemana-mana, bermodalkan tesis sampah,
yang diambil dari Google Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sebenarnya saya tidak ingin membicara masalah nasab. Akan tetapi ketika saya menemukan video ini, di hati saya itu ada sesuatu yang mengganjal ketika saya tidak bersuara masalah ini. Ya. Rhoma Irama dinyatakan sebagai wali. Ya, wali murid atau wali nikah. Karomahnya apa? Karomahnya ini yang lucu. Jadi Rhoma Irama dinyatakan sebagai wali, karomahnya dia mempercayai tesisnya Imad. Awalnya dia menemukan tesisnya Imad, kemudian berusaha untuk mempelajari, kemudian mempercayai, kemudian menyatakan bahwa nasabnya para habaib itu batal. Itu karomahnya. Apakah seperti itu karomahnya waliullah? Kalau karomahnya waliullah seperti itu, nanti akan banyak yang lainnya menjadi waliullah. Karena cukup mempercayai tesisnya Imad. Gelandangan pun akan jadi waliullah. Kalau standar wali itu seperti itu. Terus bagaimana tanggapan saya terhadap Rhoma Irama? Sudah saya jelaskan dan saya katakan, dari sisi positifnya Rhoma Irama ini adalah seniman yang luar biasa, yang tidak bisa kita ragukan. Hasil-hasil karyanya, hasil-hasil ciptaannya sangat luar biasa. Itu dari hasil karya. Tapi kalau untuk dikatakan sebagai waliullah, waliullah min auliyaillah, waliyun min auliyaillah, kita melihat backgroundnya dulu. Keluarganya saja ya, kalau kita belak-belakan ini, anaknya saja tidak percaya kepada Rhoma Irama. Istrinya saja banyak yang minggat. Apakah itu standar seorang wali? Yang kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Apakah itu standar kewalian? Yang artinya dia tidak mampu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Lalu dia ikut-ikutan membantah keabsahan nasabnya para habaib hanya dengan bermodalkan tesisnya Imaduddin. Mengatakan berdasarkan hasil penelitian tesisnya Imaduddin dan juga hasil filologi Dasmu dan juga tes DNA, maka saya hakul yakin bahwa para habaib nasabnya tidak tersambung dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kan sesuatu yang menurut saya tidak perlu diperbincangkan lagi. Ya, kenapa tidak perlu diperbincangkan lagi? Karena tidak ada faedahnya. Si Roma ini menunjukkan kebodohannya. Demikian pula Imaduddin yang mengatakan bahwa walaupun ulama sedunia mengakui atau menyatakan bahwa para habaib ini merupakan dzurriyyah Rasulullah, maka Imaduddin tidak akan percaya. Wah, kalau sudah mengatakan seperti itu, buat apa lagi diperdebatkan? Berarti polemik nasab ini sudah finish, sudah selesai. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apakah kita percaya dengan para habaib ataukah tidak? Ataukah sebaliknya percaya dengan lambenya iman? Jadi jalani kepercayaan kalian masing-masing. Saya tidak akan membahas jauh soal nasab. Yang ingin saya bahas di sini adalah ketika Imaduddin mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliullah, maka itu saya katakan Imaduddin sudah dibuka kebodohannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.